vaksin COVID-19. Pemerintah kembali menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi 2021 hingga 699 triliun rupiah. Halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam News Screen Morning. Dan kami akan hadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis dalam negeri. Bersama saya Fajar Wayong, inilah News Screen Morning selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa, di mana sebagai langkah serius menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro hingga 8 Maret 2021 mendatang. Seperti halnya pemerintah pusat yang memperpanjang PPKM mikro untuk area Jawa dan Bali, Pemprov DKI Jakarta juga telah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang dimulai sejak 23 Februari hingga 8 Maret 2021 mendatang. Perpanjangan PPKM mikro sengaja dilakukan sebagai langkah serius menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Sementara untuk aturan teknis pelaksanaannya masih sama dengan PPKM mikro jilid pertama, di mana membatasi kapasitas perkantoran 50% pegawai work from home. Dan jam operasional mal serta rumah makannya hanya boleh hingga pukul 9 malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan penerapan PPKM mikro jilid 1 telah memberikan efek yang positif, di mana tak hanya mengurangi kasus penderita COVID-19, tetapi juga menambah angka kesembuhan mencapai 94,5%, serta penurunan angka kematian yang mencapai 1,6%. Mulai tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 8 Maret. Jadi tidak ada perubahan, ya sama seperti 2 minggu sebelumnya, kapasitas sampai 50%. Dan jam operasional sampai jam 21. Kita bersyukur 2 minggu terakhir ada penurunan, mudah-mudahan 2 minggu ke depan penurunan lebih signifikan. Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat Jakarta terus meningkatkan kesadaran dengan menjalankan protokol kesehatan 3M, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, IDX Channel. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beruntung sebab Indonesia adalah negara pertama di antara negara-negara Asia Tenggara yang telah memulai program vaksinasi COVID-19. Seluruh negara di dunia berpacu untuk mendapatkan vaksin, namun negara-negara di dunia juga perlu mengingat tentang pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara. Presiden Joko Widodo dalam agenda International Conference on Tackling the COVID-19 Pandemic menyatakan diplomasi vaksin sudah dilakukan Indonesia sejak awal pandemi. Meski program vaksinasi ini merupakan tantangan yang berat, kepala negara yakin bangsa dan rakyat Indonesia akan mampu mencapai target tersebut. Selain itu, menurut Presiden, vaksin memberikan harapan baru bagi dunia. Presiden Jokowi berharap vaksinasi kepada seluruh masyarakat penerima dapat selesai pada akhir 2021. Meskipun demikian, Presiden kembali mengingatkan kehadiran vaksin bukan berarti masalah selesai dalam waktu cepat. Masyarakat perlu tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M. Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak untuk mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia. Kita harus memperkokoh kerjasama di internal masing-masing negara dan juga kerjasama kita dengan negara-negara di dunia. Spirit kerjasama perlu terus ditekankan karena no one is safe until everyone. Ya, berikutnya pemirsa, pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memastikan vaksin gotong royong bagi warga masyarakat
akan diberikan secara gratis melalui pihak swasta atau pengusaha. Vaksin gotong royong ini dilakukan guna dapat mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui program vaksinasi. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyatakan program vaksin gotong royong yang disediakan pemerintah bagi para pelaku usaha merupakan suatu bentuk komitmen pengusaha dalam melindungi pekerjanya dari virus corona. Namun demikian, Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN, Arya Sinulinga, mengatakan para pelaku usaha harus memberikan vaksin gotong royong ini secara gratis kepada para pegawainya dan tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah. Mereka juga dilarang untuk memakai vaskesnya pemerintah. Gitu. Jadi ini vaskesnya yang didapatkan oleh kawan-kawan pengusaha. Dan kemudian juga pengusaha harus memberikan gratis kepada buruhnya. Jadi bukan dijual gitu, dan diperjualbelikan. Baik. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kita lihat positif untuk secepatnya mempercepat penanggulangan corona melalui. Selain itu, tata kelola aturan vaksinasi gotong royong masih digodok oleh pemerintah. Pemerintah pun telah melakukan pembicaraan dengan produsen vaksin seperti Sinopharm terkait penyediaan vaksin gotong royong. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri BUMN telah menyiapkan 3,5 juta vaksin gotong royong tahap awal di bulan Maret 2021. Di mana vaksin tersebut terdiri dari vaksin gotong royong yang diberikan oleh perusahaan swasta. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan sebanyak 3,5 juta vaksin gotong royong merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menargetkan 20 juta vaksin gotong royong hingga Februari 2022 mendatang. Selain itu, langkah vaksin gotong royong ini juga sebagai upaya pemerintah dalam menekan tingginya importasi vaksin dan bahan baku vaksin. Bersama CATL dan LG Chem, kita juga terus mengadakan pembicaraan dengan beberapa perusahaan besar lainnya dari Jepang, dari Amerika, termasuk yang sering dibicarakan di publik yaitu Tesla. Nah, hal-hal ini tentu tidak lain Indonesia tumbuh ya dengan program-program yang jelas seperti EV battery ini bisa menjadi juga fondasi daripada pertumbuhan Indonesia tidak untuk hanya 1 tahun tapi 20 tahun yang akan datang berdasarkan kekuatan sumber daya alam ini. Program pelatihan prakerja gelombang 12 kembali dibuka. Informasi selengkapnya usai jeda. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama, Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini tenaga kesehatan mulai menerima vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat
tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Anda masih menyaksikan News Green Morning. Kebutuhan program pemulihan ekonomi semakin meningkat usai pemerintah terus mengejar percepatan pemulihan lewat vaksinasi dan berbagai insentif fiskal. Untuk mempercepat pemulihan pada kuartal pertama, Menteri Keuangan kembali menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi hingga 699 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional 2021. Usai melihat pemulihan ekonomi tahun lalu lebih lambat dari perkiraan, di mana anggaran PEN diperkirakan akan mencapai 699,43 triliun rupiah atau naik dari perkiraan pekan lalu sebesar 688,3 triliun rupiah, sedangkan awal tahun 372,3 triliun rupiah. Menteri Keuangan menegaskan kenaikan ini disebabkan adanya kebutuhan pemerintah untuk mengoptimalkan kebutuhan pembiayaan anggaran untuk penanganan kesehatan selama pandemi COVID-19. Anggaran kesehatan saat ini ditetapkannya sebesar 176,3 triliun rupiah. Sementara itu untuk program perlindungan sosial mengalami penurunan sebesar minus 28,6% dari realisasi tahun lalu menjadi sebesar 157,4 triliun rupiah. PEN akan menjadi pendorong pertumbuhan terutama di kuartal 1. Coba kita lihat tadi, percepatan realisasi program Bansos yang sudah terrealisasi di bulan Januari saja 16,59 triliun. Kemudian akan dilakukan pembayaran bantuan pemerintah untuk usaha kecil menengah yang targetnya pada bulan Maret. Nanti akan terhitung pada kuartal ke-1. Sementara itu, anggaran untuk program prioritas juga mengalami kenaikan mencapai 125,1 triliun rupiah. Anggaran ini tumbuh 87,8% dari realisasi pada 2020 sebesar 66,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, ADX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, pada awal tahun 2021, pemerintah mencatat defisit APBN sebesar 45,7 triliun rupiah. Naiknya realisasi penerbitan utang di tahun ini membuat Kementerian Keuangan akan menggunakan silpa untuk mengurangi jumlah penerbitan utang di tahun 2021. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga Januari 2021 sebesar 45,7 triliun rupiah. Realisasi ini setara 0,26% terhadap produk domestik bruto atau lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu. Jika melihat realisasi pendapatan negara sebesar 105,1 triliun rupiah atau tumbuh negatif 4,8%, sedangkan belanja negara sebesar 145,8 triliun rupiah atau meningkat 4,2%, maka Kementerian Keuangan harus menerbitkan utang lebih besar sejak awal tahun. Demi mengurangi tekanan utang, Kementerian Keuangan pun berencana menggunakan dana sisa lebih anggaran atau silpa tahun 2020 sebesar 120,2 triliun rupiah untuk menambal kebutuhan utang. Hal ini diharapkan mengurangi risiko utang jangka pendek yang dibutuhkan pemerintah. Tentang tadi adanya penggunaan silpa kita untuk mengurangi pembiayaan SDM kita, penerbitan SDM kita. Dari sampai Menteri yang itu yang kita lakukan bahwa untuk mengurangi tekanan dan memang kita juga punya kondisi kas yang cukup besar, kita akan menggunakan sebagian dari silpa kita itu saat ini range yang antara 80 sampai 100 triliun untuk mengurangi pembiayaan utang kita di tahun 2021, khususnya mengurangi target. Pemerintah secara resmi membuka kembali program Kartu Prakerja Gelombang 12 di tahun 2021. Untuk gelombang 12 ini ditargetkan kuota peserta yang bisa mengikuti pelatihan berjumlah 600.000 peserta dengan anggaran yang digunakan untuk gelombang 12 sebesar 10 triliun rupiah. Setelah dilakukan di tahun 2020, kini pemerintah kembali membuka kembali program Kartu Prakerja Gelombang 12 di tahun 2021. Program ini kembali dibuka secara resmi oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara virtual. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan untuk kuota penerimaan program Kartu Prakerja Gelombang 12 tahun 2021 ini
Ditargetkan dapat diikuti oleh 600.000 peserta dengan target kuota hingga semester 1 2021 sebanyak 2,7 juta peserta. Kartu Prakerja gelombang 12 ini skemanya masih sama dengan gelombang sebelumnya, di mana para peserta menerima insentif pelatihan sebesar 1 juta rupiah. Dana insentif pasca pelatihan sebesar 2,4 juta rupiah yang akan dibagikan selama 4 bulan sebesar Rp600.000 per bulannya. Selain itu terdapat insentif survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan Rp50.000 per sekali survei. Dengan metode semi bansos, besaran pelatihan sebesar 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 setiap bulannya selama 4 bulan, dengan total insentif pasca pelatihan sebesar 2,4 juta dan insentif survei 50.000 setiap 1 kali survei, dan survei dilakukan 3 kali, dan total insentif survei sebesar 150.000. Seperti diketahui, program Kartu Prakerja ini kembali dilaksanakan dengan harapan bisa membantu para pekerja untuk lebih meningkatkan skill dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Muhammad Olga, Dex Channel. Ya, jangan beranjak dari tempat Anda, pemirsa. Sesaat lagi News Screen Morning akan kembali dengan informasi seputar pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan optimis pertumbuhan kredit perbankan akan mengalami perbaikan. Indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.389,834 mengalami penguatan di 0,26%, di mana secara keseluruhan belum mampu. Saya Prisa Samodatu membawakan program berita News Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham Alam Putra nih ya, asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Presiden Joko Widodo memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Anda masih bersama kami dalam News Screen Morning. Bursa Efek Indonesia telah membuat program Influencer Incubator, di mana di dalam program tersebut para influencer diberikan tugas untuk menyampaikan pesan edukasi dan meningkatkan literasi serta inklusi yang positif terkait industri pasar modal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya aksi pom-pom yang dilakukan oleh para influencer. Kehadiran para influencer saham tidak menutup memberikan dampak yang positif terhadap industri pasar modal dalam negeri. Namun BEI juga mengingatkan agar para penggiat sosial media untuk bisa mengetahui manfaat dan resiko dari berbagai produk investasi yang ada di pasar modal. Direktur Pengembangan Perusahaan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengungkapkan di dalam program inkubator tersebut, nantinya para influencer ini akan diklasifikasikan berdasarkan jumlah follower atau pengikutnya. Hasan pun menyebut klasifikasi yang dilakukan BEI terdiri dari 3 kategori, yakni nano, mikro, dan mega. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. PT Golden Energy Mines Tbk menargetkan mampu memproduksi 33,4 juta ton batu bara di tahun ini.
Adapun dalam menentukan target, perseroan akan selalu mencermati perkembangan pasar batubara, termasuk harga emas hitam ini seperti terkait pasar batubara di dunia, terutama di China dan India. PT Golden Energy Mines Tbk menargetkan mampu produksi 33,4 juta ton batu bara tahun ini, sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2021. Manajemen perseroan mengatakan target ini lebih tinggi dari realisasi produksi tahun lalu yang 33,2 juta ton. Adapun dalam menentukan target, pihaknya akan selalu mencermati perkembangan pasar batu bara, termasuk harga emas hitam ini seperti terkait pasar batu bara di dunia, terutama di China dan India. Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2020, GEMS meraup pendapatan sebesar 783,86 juta dolar Amerika, tumbuh 4,21% dibandingkan pendapatan GEMS per kuartal 3 2019 yang sebesar 752,16 juta dolar Amerika. Adapun GEMS membukukan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 63,96 juta dolar Amerika, tumbuh 40,47% dibandingkan laba bersih GEMS di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 45,93 juta dolar Amerika. Jakarta, Tim Liputan Edition. Dan pemirsa, untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan di hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu informasi terkait penutupan perdagangan di hari kemarin, di mana IHSG pada perdagangan Selasa 23 Februari 2021 dibuka di level 6.245,59. Pada penutupan sesi pertama, IHSG ditutup di level 6.259,98 dan pada penutupan sesi kedua, IHSG ditutup menguat 0,28% di level 6.278,81. Sementara itu dari pergerakan sektoral pada penutupan perdagangan 23 Februari, sektor infrastruktur menguat 4,66%, aneka industri menguat 0,72%, pertambangan melemah 1,31%, dan konstruksi melemah 1,05%. Kemudian kita ke saham-saham top gainers dan top losers, di mana top gainers berdasarkan kenaikan harga pada penutupan perdagangan sesi kedua di Selasa kemarin, diantaranya Telkom menguat 9,46% ke level 3.470. Bank Sentral Asia menguat 0,52% ke level 34.125. Sementara saham Bank Net Indonesia Syariah (BANK) menguat 21,49% ke level 1.470 dan BBTN menguat 3,63% ke level 2.000 per saham. Sementara itu saham-saham top losers, aneka tambang melemah 0,34% ke level 2.940, MDKA melemah 2,83% ke level 2.750, Harum terkoreksi 6,76% ke level 6.900, sementara Bank Mandiri melemah 0,78% ke level 6.325. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di News Screen Morning kali ini. Saksikan News Screen Morning setiap Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.